Caranya Caranya mudah dan hemat biaya membuat cadangan data dibandingkan dengan memulihkan data setelah bencana atau sistem crash. Lanjut, men. Penyebab kehilangan data. Yang pertama, kehilangan data bisa terjadi karena yang pertama bencana alam. Bisa akibat kebakaran, banjir, badai, dan gempa bumi atau bencana alam lainnya. Yang kedua, sistem file rusak. Sistem operasi rusak dan kerusakan data. Yang ketiga, kerusakan perangkat keras, kegagalan hard disk, kegagalan CPU, kegagalan perangkat, penyimpanan, dan kegagalan daya. Yang keempat, kesalahan manusia, penghapusan tidak sengaja atau menimpa file atau program. Yang kelima, korupsi perangkat lunak. Konfigurasinya perangkat lunak menjadi kompleksitas. Dan yang keenam, virus komputer. Serangan program jahat seperti virus, worm, trojan, atau malware yang sekarang banyak terjadi. Selanjutnya, men. Lalu kita di sini ada pencegahan kehilangan data. Yang pertama, file yang dicadangkan. Langkah pertamanya pencegahannya yang pertama, file sistem operasi yang dibeli bersama dengan komputer, CD, perangkat lunak, dan lain-lain. Yang kedua, dokumen penting kantor atau dokumen penting pribadi. Yang ketiga, kontak informasi. Yang keempat, foto, musik, dan video. Yang kelima, file penting lainnya. Seberapa sering file yang harus dicadangkan? Yang pertama, selalu disarankan agar file pengguna dicadangkan secara teratur. Cadangkan kapanpun ada perubahan pada file penting sehingga salinan terbaru tetap tersedia meskipun salinan asli hilang atau rusak. Yang lalu cadangan pada hari yang telah ditentukan, misalnya setiap hari Senin, menggunakan perangkat lunak dengan cadangan hanya file yang dimodifikasi sehari-hari. Lanjut, men. Lalu bila tadi kita melakukan pencadangan offline, kita juga bisa melakukan pencadangan data online. Yang pertama, pencadangan data atau pencadangan jarak jauh adalah metodenya menyimpan data di luar lokasi di mana isi hard drive dicadangkan secara teratur ke komputer lain di internet atau server jarak jauh. Dia menghilangkan resiko kehilangan data akibat bencana alam. Ini adalah prosedur yang mahal, tapi mencegah hilangnya data jika terjadi bencana karena pencurian, kerusakan file, dan lain-lain. Yang keempat, kamu bisa menyimpan data hilang dengan aman dengan menggunakan koneksi internet dan antarmuka browser web. Pertahankan cadangan online hanya untuk file penting jika pengguna tidak mampu membeli banyak cadangan online. Lanjut, men. Nah, di sini penyedia layanan pencadangan data online. Seperti yang kita tahu, yang paling umum tuh Google Drive ya. Karena di Google Drive sendiri setiap user bisa mendapatkan 15 GB free untuk pencadangannya. Lalu yang kedua ada Dropbox, yang ketiga ada OneDrive yang biasa ada di Microsoft, lalu ada Amazon S3, dan yang kelima ada iCloud. Lanjut, men. Lalu di sini juga ada jenis-jenis pencadangan, cadangan data normal atau lengkap. Dalam proses ini, semua file termasuk file sistem, file aplikasi, file pengguna, dan sistem operasi di-copy ke tempat atau media cadangan yang dipilih. Mencakup seluruh set data yang ada. Kemudian, data tambahan atau data incremental di backup. Membutuhkan lebih sedikit waktu dan ruang namun memudahkan pekerjaan memulihkan file yang sulit. Ini hanya menyalin file yang diubah atau dibuat setelah percadangan terakhir. Lalu yang terakhir, cadangan data diferensial. Pencadangan data ini membutuhkan lebih sedikit waktu dan ruang serta memulihkan data dengan cepat. Ini hanya menyalin file yang diubah atau dibuat itu telah berubah dari inkrementasi terakhir atau normal cadangannya. Lanjutkan. Lalu kita beralih ke topik berikutnya. Pencadangan dan pemulihan Windows 7.
Lanjut, men. Pencadangan data menggunakan Windows 7. Pencadangan Windows memungkinkan untuk membuat duplikat salinan file dan folder pada hard disk dan kemudian mengarsipkannya ke perangkat penyimpanan eksternal. Jika data hard disk asli terhapus secara tidak sengaja atau jika hard disk tidak dapat diakses, maka pengguna dapat melakukannya memulihkan salinan data yang diarsipkan. File-file tersebut adalah dikembalikan ke posisi mereka sebelumnya setelah memulihkan data cadangan. Lanjut, men. Next, man. Nah, di sini ada langkah-langkah pencadangan Windows 7, teman-teman. Kalau misalkan kurang jelas bisa di zoom ya. Tuh, misalkan di sini kita pilih dulu yang pertama ke kontrol panel. Kemudian setelah kita masuk ke kontrol panel, ada fungsi backup and restore. Ketika kita mengklik, maka akan muncul fitur yang di nomor 2 ya, yaitu setup backup data. Nah, si backup destination ini mana yang akan disimpan, misalkan contohnya yang di bawah local disk D. Kita pencet local disk D-nya. Kemudian setelah kita masuk ke local disk-nya itu, lalu lihat urutannya yang ketiga, kita masuk ke setup backup. Kemudian setelah kita masuk ke setup backup, akhirnya kita akan masuk ke tampilan setup backup, yang dimana itu adalah tampilan akhir, di mana file-file yang akan kita save, lalu kita men-save dan bisa meng-backup kemudian hari. Lanjut, kan? Oh, ini selanjutnya. Kemudian setelah kita membackup, kita memilih setup backup. Itu pencet yang let me choose. Kemudian setelah kita memilih let me choose, kita akan masuk ke file yang di bawah ini. Misalkan kita mau meng-save file security 5 itu. Kemudian setelah memilih, nanti akan muncul tampilan pada gambaran nomor 6. Next, man. Nah, kemudian setelah kita pencet yang restore my file. Lalu tampilan berikutnya akan menjadi seperti ini yang di bawahnya, yang restore file. Your file have been restored. Kemudian setelah ada tampilan itu, lalu pencet finish. Lanjut, men. Nah, berikutnya kita akan masuk ke subjek berikutnya ya, tentang enkripsi data. Lanjut, men. Mengamankan cadangan pada perangkat penyimpanan dengan enkripsi. Enkripsi itu sendiri adalah mengonversi data cadangan format yang tidak dapat dikenali. Meskipun membuat cadangan pada media penyimpanan eksternal aman dan andal, media eksternal mungkin tetap aman dan dapat diandalkan, dicuri atau dirusak, sehingga tidak mungkin memulihkan data. Enkripsi data pada perangkat penyimpanan seperti drive USB untuk melindunginya. Hal ini membuat data hadir di perangkat penyimpanan tidak dapat digunakan oleh siapapun yang tidak berwenang untuk menggunakan perangkat tersebut. Manfaatkan alat enkripsi seperti kriptografi sejati untuk mengenkripsi data cadangan. Lihat ya. Lanjut, men. Kriptografi sendiri itu TrueCrypt yang menggunakan berbagai teknik enkripsi dan otomatis mengenkripsi data tanpa campur tangan pengguna apapun. Prosesnya itu yang pertama install dan luncurkan program TrueCrypt, yang kedua membuat volume, yang ketiga pilih file cadangan untuk dienkripsi, yang keempat pilih algoritma enkripsi untuk digunakan untuk mengenkripsi data. Klik berikutnya untuk mengenkripsi. Ini contohnya kayak di sini ya teman-teman gambarannya. Bila kita menggunakan TrueCrypt, pencet dulu ya sesuai dengan prosedur yang saya tadi
sebutkan satu-satu. Lanjut, men. Yang keempat, pencadangan dan pemulihan macOS. Mengkonfigurasi time machine Apple. Time machine memungkinkan secara otomatis mencadangkan seluruh sistem Anda di macOS X v10.5 dan macOS X 10.6 atau lebih baru. Mesin waktu menyimpan salinan terkini dari semuanya di Mac Anda, file, sistem, foto digital, musik, film, acara TV, dokumen, dan sebagainya. Untuk meluncurkan mesin waktu, navigasi ke menu Apple, preferensi sistem jendela, klik waktu icon. Ini contohnya kayak di sini teman-teman. Kita pencet dulu sistem preferensinya dulu, kemudian akan muncul halaman berikutnya yang ada di bawahnya, kemudian klik yang time machine-nya. Lanjut, men. Lalu kemudian setelah kita mengklik time machine, di sini akan tampil gambaran seperti ini ya, yang saya akan jelaskan sekarang. Mesin waktu menanyakan kepada pengguna kapan hard drive tersambung untuk pertama kalinya untuk menggunakannya sebagai drive cadangan. Klik gunakan sebagai disk cadangan untuk membuka jendela preferensi untuk mengkonfigurasi disk sebagai disk cadangan. Dalam mesin waktu jendela preferensi, periksa tampilan status time machine dibilah bentar, men. Menu untuk melihat status cadangan. Klik kunci untuk mengamankan data yang ada. Tuh. Jadi setelah kita memakai time machine akan muncul gambaran seperti ini ya. Lalu kemudian kita mengklik use and backup data. Setelah itu kita klik juga show time machine status in the menu bar. Setelah itu bakal di bawahnya kita akan membackup data yang akan kita pilih. Lanjut, men. Setelah mengkonfigurasi time machine, mengkonfigurasi time machine. Yang pertama menghubungkan disk cadangan, yang kedua mengklik mesin waktu icon di dermaga, yang ketiga menggunakan lini masa disk manajemen jendela untuk menelusuri dan mencadangkan file pada tanggal dan waktu tertentu. Pilih file folder dan klik memulihkan tombol. Lanjut, men. Nah, berikutnya, subjek berikutnya saya akan alihkan ke Firman yang akan menjelaskan kembali. Enggak, Man. Man, sok bagian enteun, Man. Baik, nah kemudian di topik yang kelima ini ada alat pencadangan data. Acronis True Image Branda 2011. Acronis True Image Home 2011 menyediakan bagi pengguna rumahan pencadangan dan pemulihan yang andal dan abadi, sistem operasi, aplikasi, pengaturan, dan file pribadi PC rumah mereka.
secara otomatis membuat cadangan tambahan setiap 5 menit sekali, memungkinkan pengguna untuk mengembalikan sistem, file, dan folder mereka ke titik manapun di masa lalu. Memiliki layanan penyimpanan online untuk secara otomatis mencadangkan data atau file berharga melalui internet ke lokasi yang sama. Kemudian alat pencadangan data Windows, perlindungan rumah Nova Backup. Fiturnya proses otomatis terus memperbarui perlindungan, tidak perlu meningkatkan untuk menjalankan pencadangan. Manajemen pusat memudahkan Anda memantau semua data di rumah Anda. Kemudian pemulihan bencana dan opsi pencitraan disk lengkap memungkinkan Anda memulihkan seluruh sistem teknologi bit cepat memperbarui cadangan Anda dengan perubahan bertahap tingkat B. Selanjutnya alat cadangan data untuk Windows. Di sini yang pertama beranda manajer pencadangan Genie, lalu hantu Norton, yang ketiga gambar AirDrive, yang keempat cadangan turbo, yang kelima cadangan NTI. Sekarang yang ketujuh cadangan daya, yang ke-8 cadangan semua, lalu yang terakhir bounce back ultimate. Selanjutnya alat pencadangan data macOS 10. Pencadangan data adalah utilities yang memungkinkan Anda melakukannya, membuat cadangan, memulihkan, dan menyinkronasikan data berharga Anda dengan sedikit usaha. Kemudian ada fiturnya. Yang pertama, cadangkan file iTunes atau iPod Anda, data penting lainnya, atau seluruh sistem Anda. Selanjutnya, jadwalkan pencadangan Anda untuk dijalankan secara otomatis pada waktu tertentu. Yang terakhir, cadangkan ke drive terpasang apapun termasuk firewire, USB, ATA, atau drive jaringan, membuat salinan persis folder atau drive termasuk cadangan OS 10 yang dapat diboot. Selanjutnya, di sini ada cadangan cerdas. Smart Backup adalah utilitas pencadangan yang membuat pencadangan Anda dapat cepat dan efisien data atau di tiruan lengkap sistem Anda yang dapat diboot. Yang kedua, bisa bisa dicadangkan ke apapun yang dapat dipasang di desktop Anda, ke hard disk eksternal, flash drive, iPod, dan segala jenis jaringan lainnya. Lalu di sini ada alat cadangan data untuk macOS. Yang pertama ada sinkronasi ProX, yang kedua iCadangan, yang ketiga retrospeksi Rosio, yang keempat Super Duper, yang kelima Tree Backup, yang keenam MicMac, yang ketujuh penjaga perak, lalu yang terakhir cloning salin karbon. Selanjutnya alat pemulihan data Windows atau wisata pemulihan data EASEUS. EASEUS Data Recovery Wizard menyediakan solusi pemulihan data yang komprehensif bagi pengguna komputer, memulihkan data yang hilang karena kehilangan atau kerusakan partisi, kerusakan perangkat lunak, infeksi virus, dan penghentian yang tidak terduga. Pulihkan file yang terhapus atau hilang yang dikosongkan dari tempat sampah. Kemudian pemulihan file setelahnya format yang tidak disengaja, meskipun Anda telah menginstal ulang Windows, pemulihan disk setelah kerusakan hard disk pulih
dokumen kantor, foto, gambar, video, musik, email, dan lain-lain. Yang terakhir, pulih dari perangkat keras, drive USB, kartu memori, memory stick, kartu kamera, zip, floppy disk, atau media penyimpanan lainnya. Di sini ada alat pemulihan data untuk Windows. Yang pertama, pemulihan disk tingkat lanjut. Yang kedua, pemulihan praktis. Yang ketiga, RStudio. Yang keempat, pemulihan data lab virtual. Yang kelima, pemulihan data pemulung file. Yang keenam, pemulihan data Windows. Yang ketujuh, pemulihan cepat untuk Windows. Dan yang terakhir, dapatkan data kembali. Kemudian ada keamanan fisik. Keamanan fisik adalah lapisan perlindungan pertama untuk komputer dan data ini melibatkan perlindungan aset seperti perangkat keras, jaringan, dan data dari serangan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi keamanan fisik seperti kerusakan, pencurian, debu, kebakaran, air, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Selanjutnya, tindakan keamanan fisik. Yang pertama, kunci bertindak sebagai metode utama mengendalikan akses fisik informasi, sistem informasi, dan perangkat penyimpanan yang dapat dilepas. Yang kedua, kunci memberikan tingkat keamanan yang berbeda tergantung pada desain dan implementasinya. Yang ketiga, kunci digunakan untuk batasi yang lain dari pengguna ruang komputer, lindungi komputer dari akses tidak sah dengan mengunci pintu dan jendela di lokasi komputer, kunci CPU, dan monitor untuk mencegah mereka dicuri. Kemudian tindakan keamanan fisik biometrik. Biometrik mengacu pada identifikasi atau verifikasi identitas individu berdasarkan karakteristiknya. Di sini ada sidik jari, retina memindai, kemudian iris memindai, lalu suara pengakuan, menghadapi pengakuan, dan yang terakhir, pembuluh darah struktur pengakuan. Ini adalah teknik identifikasi biometrik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kekurangannya. Saya kembalikan kepada Kang Repi. Ya, baik teman-teman. Di sini apakah ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas itu? Gak ada ya? Ya udah deh, saya tutup. Eh, Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf bila isi dari presentasinya kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa langsung kontak lagi saya. Mungkin segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu judulnya apa sih? Disaster recovery ya atau apa? Lu tadi ini kelompok berapa? Bentar Pak. Kelompok Cadangan data dan pemulihan data, Pak. Oh, ya, penyandang. cadangan Oke. data.
Nah, nanti Sama- dicatat ya di Drive, Google Drive. Ya, Sudah presentasi ya. baik Pak. Oke. Atau yang di apa? Yang di grup tag nih Pak, tulis itu. Nah, nggak yang di Drive di lewat Drive aja. Lewat drive aja boleh Pak. Nanti sama teman saya ditulisnya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Baik, Pak. Oke, terima kasih Selamat ya. malam Pak. Eh, Masalah disaster, ya, disaster recovery atau pencadangan ya. Jadi banyak kasus ya. Masalah pencadangan ini selalu diabaikan gitu ya. Contoh misalnya, jangan jauh-jauh lah komputer aja ya. Komputer kan atau laptop gitu ya, atau PC desktop gitu ya. Kita menyimpan berbagai macam file ya, file pribadi kita atau file terkait dengan pekerjaan gitu ya. Atau bahkan sistem gitu ya, sistem. Misalnya kita punya sistem informasi akademik gitu ya. Nah, sistem informasi akademik itu selalu akan berubah isinya. Contoh misalnya, hari ini ngajar, kemudian materi diupload di sistem aplikasi atau e-learning gitu ya. Kemudian setelah disimpan, kemudian ada namanya absensi. Nah, absensi juga setiap waktu akan berubah gitu ya. Artinya kemarin minggu ke-12, gitu, sekarang minggu ke-13, berarti ada penambahan. Kemudian minggu 14 dan lain sebagainya. Jadi sudah masuk ke ranahnya absensi, kemudian pencatatan pengajaran dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak hanya dosen saja yang mengupdate ya, tetapi mahasiswa juga bisa melihat gitu ya hasil updatean dari dari dosen yang mengajar gitu ya, melihat absen hari ini gitu sudah ada gitu ya. Yang besoknya belum dilakukan, tapi hari ini sudah ada. Nah, begitu selang beberapa hari ke depan ya, tiba-tiba ada yang hack atau terjadi kegagalan sistem gitu ya. Entah itu karena ada seorang hacker masuk ke dalam penyusup atau bisa jadi ada kegagalan dari sistem konfigurasi atau misconfiguration gitu ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita tidak ngeh gitu ya. Jadi lupa gitu ya mengupdate-nya. Nah, karena manual gitu ya. Karena manual ya, misalkan ya eh, isi di dalam aplikasi atau e-learning itu sudah banyak gitu ya. Ada mahasiswa baru dimasukkan juga ke e-learning gitu ya, atau ke sistem informasi akademik gitu ya. Nah, begitu ada masalah ya, kegagalan sistem, susah gitu kita ngembaliinnya lagi gitu ya. Kenapa coba? Ya karena jarang di backup. Gitu. Sama ya seperti laptop. Laptop itu seiring dengan waktu, pertambahan waktu, ya itu pasti ada perubahan datanya. Ya ada datanya yang hilang di delete, gitu ya, karena tidak berfungsi atau tidak berguna. Kemudian ada yang bertambah gitu ya, seperti masukin data-data eh, PowerPoint atau bahan-bahan kuliah atau bahan ajar ya. Misalnya mahasiswa hari Minggu ini mendownload bahan ajar A gitu ya. Nah, untuk berikutnya ya nanti download lagi gitu. Berarti ada penambahan penambahan data. Nah, kadang-kadang data ini sepele gitu ya. Dibiarkan saja. Begitu ada masalah ya harddisknya crash gitu ya. Kemudian harddisknya rusak gitu. Dia bingung gitu ya. Saya sudah datanya sudah banyak gitu ya. Wah bingung gitu karena tidak pernah dilakukan backup gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan backup di sini ya, misalnya begini nih. Saya punya data-data di laptop, kemudian saya backup. Backupnya jangan di hard disk gitu atau di dalam laptop sendiri, jangan gitu. Harus di luar, artinya tarik ke media lain, kemudian simpan di cloud misalkan, atau tarik
simpan di hard disk eksternal gitu ya, seperti itu. Dan jangan dibawa-bawa. Contoh misalnya saya punya backup ya, laptop saya ini ada kembarannya isinya ya. Saya menggunakan hard disk eksternal dan persis sama lah dengan data yang sekarang gitu ya. Ya paling beda beberapa detik atau beberapa jam, yaitu wajar lah. Jadi setiap hari di backup secara manual. Nah, begitu backupnya disimpan di dalam tas ya, yang sama atau yang dekat dengan hard, yang dekat dengan PC atau laptop, kalau laptopnya hilang, tasnya hilang, berarti semuanya datanya hilang ya. Kecuali kalau disimpan di cloud. Kalau disimpan di cloud berarti masih aman gitu. HP komputernya hilang, masih ada, ditarik dari cloud gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan hard disk eksternal, harusnya disimpan ya, jangan dibawa-bawa, disimpan di rumah gitu. Kalau misalnya laptopnya hilang, ya bisa mengambil dari data hard disk eksternal yang ada di rumah gitu, seperti itu. Jadi sangat penting yang namanya backup itu jangan sama tempatnya, lokasinya gitu. Harus berbeda ya. Atau jauhlah dengan tempat yang kita backup gitu. Seperti itu. Jadi itu adalah backup manual. Nah, kalau misalnya ada juga backup yang otomatis gitu ya. Biasanya kalau kita langganan hosting gitu ya, hosting itu sudah tidak memikirkan kita kapan mati gitu. Itu harusnya ada lognya atau history backup setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu ada. Itu yang otomatis gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sistem informasi atau aplikasi ya, sistem akademik gitu ya, itu ditempel saja atau di hosting aja di tempat yang lain yang sudah mempunyai reputasi yang bagus, yang baik gitu ya. Nah, setelah disimpan, kita nggak usah lah ada backup gitu, karena memang kalau si panel itu di hostingan itu dia ada backup per hari, per jam, per bulan, per minggu gitu. Itu sudah siap gitu ya. Jadi kalau ada crash, ya sudah bisa di recovery gitu. Itu mereka yang penyedia bertanggung jawab gitu ya, untuk membackupnya gitu. Tapi bisa juga ya dari sisi kita gitu ya. Kalau misalnya hostingnya ada masalah ya, crash gitu ya, semua harddisk yang katakanlah harddisk semua yang ada di hostingan itu hancur gitu ya, kena gempa atau apa gitu ya, kena musibah gitu ya. Nah, saya punya gitu backup-nya gitu. Jadi kalau misalnya saya mau beralih ya, supaya bisa beroperasi ya, sistem informasi akademiknya itu bisa saya tarik, kemudian saya langganan ke hosting-hosting yang lain. Itu lebih aman seperti itu. Nah, beda dengan ini kan backup restore ya, backup restore gitu. Ini beda dengan disaster recovery. Kalau disaster recovery berarti acuannya sangat berat gitu ya. Atau kena bencana gitu. Contoh misalnya. Misalkan ini amit-amit ya. SCTB kena bencana gitu. Semua perangkat yang ada di SCTB hancur semuanya. Nah, kemudian kita akan recovery itu. Kan pasca bencana itu kan kita harus recovery gitu ya, sistem informasi akademik ya. Tapi paling yang diperbaiki itu yang internalnya saja gitu. Sistem informasinya karena sistem informasi akademik STB itu ada di hosting ya, Naga Hoster kalau nggak salah. Nah di situ dia aman gitu ya, dia aman. Jadi dia bisa up gitu ya, bisa sustainable gitu ya. Jadi ada berkelanjutan gitu ya, bisa berlanjut gitu. Hidupnya bisa berlanjut ya. Tinggal mendirikan bangunan-bangunan yang runtuh, kemudian tidak usah ada server atau laptop saja sudah bisa mengakses sistem e-learning, pengajaran tidak terganggu gitu, seperti itu. Yang celakanya, seandainya sistem informasi akademik STB disimpan di server STB, lokasinya ada di STB gitu, membangun data center sendiri, tidak menggunakan atau menyewa atau hosting yang lain. Nah, kalau sudah hancur, ya, backup
tetap harus di backup, backupnya harus di luar atau jauh dengan lokasi, misalnya di cloud bisa, atau di rumah masing-masing bisa, yang pokoknya yang jauh gitu. Nah, recovery-nya itu makin sulit gitu. Atau sangat sulit. Kenapa? Karena harus ada yang diinstal atau dibangun server-server yang rusak tersebut gitu ya. Jadi begitu. Itu terkait dengan disaster recovery. Jadi kalau backup kemudian restore ya paling PC ya, PC gitu ya. Nah, kebayang kalau misalnya sistem telekomunikasi ya, seluruh GSM yang waktu itu di mana di Aceh gitu ya, ada gempa gitu ya. Itu semua infrastruktur mati semuanya gitu. Nah, bagaimana cara mendirikan BTS-BTS-nya gitu, supaya semua yang terdampak gitu ya bencana itu bisa berkomunikasi. Berarti harus membangun suatu BTS dan server ya sangat sangat mahal gitu ya. Seperti itu. Jadi harus dibangun BTS-BTS yang yang bisa dibangun dengan cepat gitu. Jadi tinggal dirancang, ditempel sementara gitu ya. Yang penting bisa berkomunikasi. Ya. Nah itu namanya disaster recovery gitu ya. Jadi bagaimana untuk memulihkan yang kena dampak. Nah kemudian kembali ke mata kuliah yang sekarang, ada kepatuhan hukum. Ya. Jadi dampak atau bencana itu ya, bisa terjadi ya, sehingga data menjadi hilang. Tapi bisa juga ya diacak-acak sama hacker gitu ya. Diacak-acak sama hacker sehingga datanya sudah tidak bisa diapa-apain gitu ya. Datanya sudah tidak bisa diapa-apain, kemudian atau dienkripsi atau dan lain sebagainya ya. Nah, datanya tidak ada yang kita backup. Nah, ini celaka lagi gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita jarang lah sistem aplikasi dibangun di universitas masing-masing, jarang. Selalu dia akan hosting di tempat lain karena security-nya lebih terjamin gitu ya. Kebayang kalau misalnya kita atau STB gitu membangun suatu server ya, yang handal di lingkungan STB. Kebayang harus punya orang yang tahu security, kemudian harus dipasang ya IPS atau AIDS gitu ya. Dan resikonya lebih besar gitu ya. Kalau ada apa-apa ya. Tapi kalau kita hosting, security sudah terjamin ya. Jadi 80% 90% sudah kita tidak tangani gitu. Kita cuma produksi saja gitu ya. Membangun silakan keamanannya dijaga ya orang hosting tersebut gitu. Pemegang atau provider hosting gitu. Nah, kembali ke kepatuhan data ya. Jadi sebetulnya data itu sangat-sangat sensitif gitu ya, data. Cobalah kita lihat ya. Seberapa penting sih KTP gitu. Kalau ada yang tahu nggak apa yang terjadi kalau KTP bocor? Ya. Kalau KTP bocor, sebetulnya masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Bisa digunakan untuk pinjaman online, bisa dipakai untuk identitas ya, kejahatan dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya di negara kita ya, KTP itu sangat banyak di mana-mana gitu ya, di tempat tukang fotokopian ada gitu. Nah ini sebetulnya yang salah siapa gitu ya? Apakah usernya atau memang karena waktu itu KTP itu tidak begitu penting gitu. Contoh misalnya bukan tidak begitu penting tapi
intinya KTP itu digunakan untuk sesuatu hal gitu ya. Misalnya saya mau daftar kemana gitu ya. Tolong KTP, fotokopi KTP. Tolong foto 3x4. Tolong siapkan kakak kopinya gitu, kopiannya gitu. Nah, ini sudah tidak lazim lagi di negara lain gitu ya. Kalau di negara kita masih masih melihat gitu. Contoh ya. Jadi eh, ada beberapa yang harus dipatuhi gitu. Bahkan diundang-undangkan gitu ya. Ya, seperti HIPAA gitu ya. Nah, ini tidak boleh ya, di dalam suatu kesehatan tidak boleh ada kebocoran ya. Data-data kesehatan itu tidak boleh bocor ya. Kecuali apa perlu perlu apa ya, atau sesuai dengan ketentuan hukum ya, bahwa semua data yang ada di rumah sakit itu tidak boleh bocor ya. Kecuali dokter yang bisa tahu gitu ya. Misalnya, oh orang ini pernah ke rumah sakit jiwa gitu ya, karena stresnya. Nah itu kan bahaya itu kalau misalnya dipergunakan untuk pemerasan gitu ya. Contoh misalnya dia mau menyalonkan sesuatu gitu ya, menyalonkan diri ya, atau untuk pemilihan pemilu dan lain sebagainya, itu bisa menjadi bulan-bulanan gitu ya. Nah itu kan bahaya gitu ya. Meskipun pada kenyataannya sudah sembuh gitu ya. Nah itu bahaya. Kemudian adanya penyakit ya, penyakit itu tidak boleh disebarluaskan gitu. Nah, sekarang kan sudah sangat sulit, waktu itu sangat sulit untuk mendapatkan data-data karena data-data rumah sakit karena masih disimpan di berkas gitu ya. Belum tampil di dalam digital gitu. Nah, sekarang kan beralih. Jadi semua rekam medis itu, jejak medis itu disimpan di dalam suatu ya file atau digital gitu ya. Tidak di berkas lagi. Karena dengan alasan kalau berkas itu nyarinya susah gitu ya. Kalau misalnya seseorang ini penyakit, oh ada riwayatnya di sini, sudah pernah, nyarinya susah gitu ya. Karena berkas gitu. Tapi kalau file di dalam digital itu tinggal di search aja langsung keluar. Nah, itu salah satu kelebihan dari manual ke digitalisasi. Nah, tapi ada kendala. Ya. Jika digitalisasi itu dilakukan secara online, sama aja memberikan kesempatan kepada para hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab mengaksesnya. Sementara ya, yang punya sistem tidak tahu bagaimana menjamin keamanannya supaya data tidak disalahgunakan. Bahkan si pemegang aplikasi atau sistem itu tidak tahu bahwa datanya sudah diretas gitu. Dia antang-antangan karena tidak tahu kenapa. Karena memang beda kejahatan di bidang dunia nyata dengan di dunia maya. Di dunia maya dengan di dunia nyata. Kalau di dunia nyata kehilangan laptopnya hilang, nggak ada. Tapi kalau di dunia nyata, di dunia maya, ada pencurian datanya masih ada. Gitu. Contoh misalnya, sistem informasi akademik STB. Ya. STB kan antang-antang saja gitu. Padahal datanya sudah ada yang mencuri. Cuma tidak ada yang diekspos gitu. Kan sebetulnya data itu ketahuan dicuri atau tidak karena sudah ada yang mengekspos gitu. Misalnya nih, Bank BSI ada di dark web atau situs-situs lain gitu yang memperlihatkan bahwa data-data di Bank BSI itu ada gitu. Nah, baru ketahuan, oh itu benar, itu berarti sudah bocor gitu. Ya.
Tapi kalau tidak ada yang mengungkapkan, ya anteng-anteng saja gitu. Ya, seperti itu. Kecuali nih kalau misalnya ada para penyusup atau orang yang tidak bertanggung jawab merubah website gitu ya. Kan kelihatan kan, semuanya kelihatan loh ini kan website-nya berubah gitu. Nah, itu oh berarti ada penyusup gitu ya. Kalau datanya dicuri, misalnya STB dicuri gitu ya data-datanya, ada yang masuk, orang yang tidak bertanggung jawab kemudian mengubrak-abrik, bukan merusak ya, tapi mencuri datanya. Semua data-data ya mahasiswa STB dari tahun dulu gitu sampai sekarang dia tarik gitu, dia kopikan untuk dijual belikan. Selama tidak ada yang mengungkap, STB tidak tahu bahwa dirinya atau STB ini telah dicuri, tidak tahu. Jadi itu bedanya ya, kenapa sangat sulit ya membedakan pencurian data dengan pencurian barang di dunia nyata. Kalau saya hilang dompet, ya kehilangan dompet berarti dompetnya tidak ada. Tapi kalau kehilangan data atau pencurian data, data aslinya ada gitu. Tapi datanya sudah ditarik gitu ya seperti itu. Nah, inilah perlunya backup meskipun pada kenyataannya data sensitif dan lainnya sudah diekspos, minimal si aplikasi yang kita gunakan itu bisa berjalan gitu. Jangan sampai begitu datanya kena hacker gitu ya, tidak bisa digunakan, kemudian pada saat di recovery gitu, data backupnya itu tidak ada gitu. Bahkan data backupnya yang dulu gitu. Nah ini kan apa ya, sudah tidak berguna lagi gitu. Contoh seperti hard disk. Waktu saya melakukan skripsi, itu datanya full sudah bagus nih. Waktu itu masih pakai disket, gitu. Disket ya dengan santai dan entengnya. Ya. Saya percaya bahwa data itu di disket itu aman gitu. Begitu mau di print, datanya crash. Besok mau sidang, buyar itu ya. Karena memang tidak di backup gitu. Makanya saya kalau misalnya mau sesuatu yang penting itu di backup gitu. Saya hari ini ngerjain ini penting nih, filenya di backup gitu. Disimpan di Google Drive gitu ya. Kemudian di backup juga di hard disk eksternal dan lain sebagainya. Ini adalah wanti-wanti, jaga seandainya si hard disknya ada masalah seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa yang sudah sudah dibakukan gitu ya, kayak data-data private gitu ya, seperti data pribadi gitu. Itu ada undang-undangnya ya. Jadi kalau misalkan data-data itu ada yang mengkoleksi seperti jualan online. Kalau jualan online itu pasti kan datanya harus benar gitu. Datanya harus sesuai dengan KTP kan. Meskipun pada kenyataannya KTP-nya tidak dikirim. Tidak diminta misalnya mau beli online di situs A atau di shopping A. Nah, kemudian kita kan harus login, ya harus login gitu ya. Nah, harus menyantumkan nomor telepon kan, betul nggak? Kalau tidak ada nomor teleponnya susah berkomunikasi. Mencantumkan WA-nya, kemudian alamatnya juga dicantumkan, ya. Alamatnya gitu. Nah, kemudian ada juga pendaftaran mahasiswa baru. Itu harus mencantumkan atau mengupload atau memasukkan data NIK-nya, KTP, alamatnya, orang tuanya, gajinya berapa gitu ya. Nah, ini kan yang mengoleksi data STB ya. STB kan mengolek data
atau apa ya istilahnya itu menyimpan data gitu. Nah, apakah data ini benar-benar dijamin tidak dipergunakan? Oh, jelas STB tidak menjamin. STB menjamin bahwa itu data ini private dan tidak disebarluaskan. Tapi masalahnya apakah yang terjadi kalau misalkan STB itu kena hack, kemudian berhasil data-datanya itu diekspos atau ditarik gitu ya. Jadi sebetulnya STB harus punya harus punya atau ber ISO gitu ya. Misalnya menggunakan ISO 27001 gitu ya. Begitu dikolek datanya, dipastikan bahwa STB tidak akan mempergunakan data tersebut untuk kepentingan yang lain gitu ya. Atau misalnya begini. Ini kalau misalnya saya mau masuk atau menginstal suatu program tertentu, biasanya ada term and condition gitu. Ya. Tapi jarang dibaca. Contoh misalnya, saya kalau mau install WhatsApp gitu ya, saya dari awal belum pernah membaca term and condition. Jadi apa sih kalau yang terjadi kalau misalnya saya download atau install aplikasi tersebut. Yang penting yes 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 aja. Sudah. Ya, coba kalau dibaca ya. Misalnya salah satu aplikasi saya mau download, kemudian diklik coba-coba lihat term and condition-nya. Ternyata apakah ya dicantumkan di situ di term condition-nya. Jadi saya akan mengkolek gitu ya, atau aplikasi ini akan mengkolek semua data-data ya. Atau akan membagikannya ya, menjadi data milik kami gitu. Nah, itu kan berbahaya gitu. Nah, kalau misalnya dibahayain gitu ya, sangat berbahaya, ya sudah nggak jadi, saya cancel lah. Seperti itu, intinya seperti itu ya. Jadi memang di dunia nyata, dunia maya itu sangat sangat kompleks gitu ya. Di dunia nyata juga kejahatan sangat kompleks itu. Kadang-kadang sulit ya mencari siapa yang bersalah gitu ya. Apalagi di dunia maya gitu ya. Di dunia maya itu begini ya. Kalau mencuri data ya, data misalnya data STB, itu yang mencurinya itu bisa di mana-mana. Bisa di luar STB atau di luar Indonesia. Bisa juga orangnya di Indonesia tapi menggunakan VPN negara lain gitu ya. Jadi kan seolah-olah dari luar, padahal lebih dekat nih di Indonesia gitu. Jadi seperti itu. Ya ada RVA ya, kemudian PCI DSS, Payment Card, Industri Data Security Standard gitu. Ini sangat banyak sekali. Kalau di luar ya perlindungan. Jadi HIPA itu tentang kesehatan diatur. Kemudian privasi Pak, data gitu. Ya, apa? Pak, maaf ada yang belum bisa buat join, Pak. Ada apa? Ada yang belum di saya buat join. Oh, ada 3 orang nih. Oke, jadi seperti itu ya. Masalah security itu sebetulnya banyak sekali ya. Seperti kasus-kasus sekarang gitu ya. Kena enkripsi atau ransomware dan lain sebagainya. Itu adalah membuktikan bahwa ada beberapa kejahatan dulu, tapi nanti akan berulang di kemudian hari. Nah, itu kan bisa terjadi gitu ya.
seperti sosial media, bukan social engineering gitu ya. Jadi bedain ya antara sosial media sama social engineering. Social engineering itu adalah memanfaatkan kelemahan manusia. Ini sudah dari lama ya, dari dulu gitu. Sebetulnya para hacker itu sudah bingung gitu ya, mau menembus sistem informasi apapun sudah dilengkapi dengan security ya, security technical security yang bagus gitu ya. Sudah bingung gitu mau nyari apa gitu ya. Karena kan pengetahuan berkembang gitu. Nah, kemudian dia memanfaatkan social engineering ini untuk ya untuk ngehack sistem tersebut gitu ya. Jadi bisa aja para hacker itu menyebar malware ya di mana-mana. Misalnya kalau misalnya biasanya disimpannya di apa situs-situs yang menyediakan installer seperti Windows gitu ya. Jadi installer aplikasi-aplikasi yang lagi rame gitu atau yang sering digunakan ya oleh user gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau searching aplikasi misalnya aplikasi yang bagus misalnya ya. Kemudian dan berbayar gitu ya. Karena kan kalau kita kan pinginnya gratis gitu ya. Ya carilah krekannya. Nah, biasanya untuk ya tuh mencari krekan itu hati-hati gitu ya. Karena si krekan akan disusupi oleh malware. Malware akan masuk terinstall seiring dengan menginstalnya krekan gitu ya. Nah, kemudian setelah terinstall, dia akan menjadikan suatu mata-mata. Jadi dia akan menginformasikan kepada yang pembuat malware-nya. Dia bisa komunikasi gitu ya. Jadi bisa komunikasi dengan malware tersebut, kemudian bisa mencuri data-data yang sensitif gitu ya. Jadi malware itu seperti teman saja gitu. Teman saja. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita punya teman gitu ya, kemudian sama-sama kerja gitu. Nah, teman kita itu teman seperti biasa gitu, rekan kerja, tapi dia bisa berkomunikasi dengan bosnya gitu. Jadi memata-matai, oh ini teman ini jelek gitu kerjanya seperti itu. Jadi mirip seperti itu cara kerjanya. Jadi hati-hati kalau mau download bajakan gitu ya. Ini ada yang masuk lagi. Sampai jam berapa ya? Jam 10:30, Pak. Udah ngantuk ya. Semuanya udah presentasi belum? Kurang tahu, Pak. Kalau yang ada yang belum presentasi silakan mumpung masih ada kesempatan gitu ya. Sebelum kita nanti melakukan UAS gitu ya. Jadi kalau sudah UAS sudah tidak bisa presentasi lagi gitu ya. Pak, saya mau nanya ya, Pak. Ya gimana? Buat form pengumpulan tugas yang Bapak kasih kemarin, udah ada belum, Pak? Belum, kita coba buat dulu nih. Jadi nanti saya akan tadinya mau saya di e-learning, ternyata di e-learningnya itu belum berjalan kayaknya. Makanya saya buat alternatif gitu ya pengumuman menggunakan Google Form aja. Jadi nama siapa, NIM-nya berapa, tinggal dipilih aja, nanti upload. Gitu ya. Nanti disiapkan tinggal pilih aja gitu. Kelas mana, upload. Kelas mana, upload gitu. Biar saya punya rekapannya aja gitu. Tadinya mau disimpan di e-learning gitu. Ternyata e-learningnya nggak jalan. Gitu. Iya, nggak mendukung ya, Pak ya? Hah? Iya, nggak mendukung gitu. Ya kalau kemarin mah waktu sebelum ada perubahan sistem informasi e-learning itu bisa gitu.
Bisa Mm-mm. kita melakukan kuis gitu ya. Ya. Tugas gitu bisa Cepet lewat Pak, sistematis sekarang mah Pak banyak banget. gimana? Iya, sistematis sekarang mah pusing Pak, ribet Sih. banyak banget Pak. Ada si Akad, ada Erli. Ya sebetulnya jadi ya inilah kayaknya sistem informasi yang sekarang itu dia kerjasama dengan Septima kalau nggak salah ya. Iya, Kerjasama kemudian kalau saya lihat Septima itu dasarnya itu dari Moodle kalau saya lihat dari Moodle gitu ya. Moodle itu kan free gitu. Kemudian dia ramu gitu ya supaya tidak memusingkan. Moodle juga sebetulnya pusing gitu. Tapi setelah diramu sama Septima ya jadikanlah sistem informasi akademik. Nah, kemudian yang dulu sistem informasi yang dulu akademik yang dulu SSTB itu kayaknya digabungkan sehingga saya juga bukan susah ya belum terbiasa atau karena belum bertele-tele. adaptif ya Pak ya, belum beradaptasi gitu. Sebetulnya yang namanya aplikasi atau sistem informasi yang bagus itu tidak banyak bertanya gitu ya. Jadi kalau misalnya begini nih, saya mau membuat sistem informasi pergudangan gitu ya. Gudang itu kan nyimpan stok, kemudian stoknya berkurang, stok diambil berkurang gitu ya. Nah, untuk mengecek bahwa itu aplikasinya bagus ya atau tidak bertele-tele, tinggal diuji cobakan kepada orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu bisa gitu, nah itu aplikasi itu bagus. Tapi kalau misalnya yang orang awam aja nggak bisa, terus orang IT juga sulit gitu. Nah itu sebetulnya mungkin ada kendala gitu ya. Bukan berarti harus beradaptasi. Jadi contohnya misalnya ini ada aplikasi ya. Wah ini Pak susah Pak. Kamu jangan bilang susah. Kamu kayaknya belum adaptasi gitu ya. Nah kalau misalnya masih ribet, termasuk saya nih, saya itu termasuk ribet ini yang ini. Kalau mau buat UTS gitu atau UAS gitu, harus ini, harus itu. Kalau dulu enggak, klik-klik beres seperti itu. Tapi ya sudahlah, karena kita bekerjanya di STB gitu ya, kita harus manut aja, nggak apa-apa. Yang penting mah nilai bagus, kemudian skripsi jalan ya, kemudian lulus tepat waktu gitu ya. Karena kan yang namanya kelas karyawan itu banyak yang mesti harus dipikirkan gitu ya. Ya, jadi tidak memikirkan ini aja gitu. Kebayang kalau memikirkan belajar gini ya, kuliah gitu ya. Kapan waktu kita berkeluarga gitu ya. Nah, itu harus dipahami juga gitu. Jadi kalau bisa ya UTS, UAS ikutlah. Ikut meskipun nilai yang jelek gampang lah nggak bisa diatur gitu ya. Tapi kalau yang tidak ikut sulit gitu. Tidak ikut UTS gitu. Ya pasti harus ngulang gitu ya. Ngulang. Tapi katanya ada semester pendek ya kalau nggak salah. Nah, itu dimanfaatkan gitu ya. Seperti itu. Jadi ya jangan jangan nunda-nunda gitu ya. Nah, saya skripsinya bingung ya. Nanti aja tahun depan, jangan begitu. Kalau nunggu tahun depan, itu kan kita pasti ya mahasiswa yang kelas karyawan itu kan bekerja gitu ya. Setelah bekerja bisa jadi lelah gitu ya. Lelah belum nanti ya ada tugas-tugas di dalam suatu pekerjaan itu ya seperti lembur, pergi keluar kota gitu ya. Nah, itu kan menghambat gitu ya, sebetulnya menghambat. Tapi dengan adanya e-learning ya, dengan tatap muka lewat Zoom itu sebetulnya menjadi lebih mudah ya. Jadi intinya kalau misalnya pergi keluar kota, misalnya dalam satu perjalanan misalnya lewat naik kereta gitu ya, masih bisa komunikasi atau masih bisa belajar gitu ya. Atau di tempat lain ya tidak jauh misalnya kerja di Kalimantan gitu ya. Nah itu masih bisa kuliah gitu. Intinya lah seperti itulah. Ya.
Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup Pak kayaknya. Cukup ya. Sambil Ya. saya ini ya, saya bagikan nanti linknya, link pengumpulannya. Eh, Coba saya absennya sudah ada ya? Nanti silakan dilihat ya absensinya. Kalau misalnya tidak ada, jadi saya tidak mengabsen karena saya melihat di sini aja di apa di Zoom. Gitu. Jadi di Zoom diurutkan satu persatu gitu, saya absen sendiri. Jika seandainya ada yang terlewat gitu ya, silakan komplain ke saya lah secepatnya gitu. Jangan sampai sesudah mau UTS gitu atau nilai memasukkan nilai baru komplain, Pak saya masuk. Kenapa? Komplainnya baru sekarang gitu. Nilai sudah ditutup gitu seperti itu. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Masih Pak.